Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun dan kapanpun pemirsa berada. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video saya kali ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Arif dengan NIM 201011402075 dari kelas 08 TPLP 005. Pada pemaparan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diberikan dan diampu oleh salah satu dosen kesayangan kita, yakni Ibu dosen Intan Komalasari Iskom Mkom. Pada kali ini saya akan membahas tentang konten ilegal atau illegal content, yakni pengertiannya, jenis-jenisnya, dampaknya, dan juga saya di sini juga akan memberikan studi kasus yang untuk menggambarkan bahaya konten ilegal. Ya, pada kali ini illegal content yang akan dibahas yakni pertama pengertian illegal content itu apa aja, kemudian jenis-jenisnya, ya termasuk illegal content itu apa aja, kemudian dampak negatif akibat illegal content-nya, kemudian penyelesaian terhadap masalah illegal content-nya, kemudian studi kasusnya. Studi kasus jadi diberikan gambaran kecil dari salah satu contoh atau beberapa studi kasus illegal content, kemudian kesimpulannya. Pertama, pengertian illegal contents. Apa itu illegal contents? Illegal contents atau konten ilegal adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, atau diakses dengan cara yang melanggar hukum dan atau norma yang berlaku. Konten ini dapat berupa teks, gambar, video, atau data lainnya yang disebarkan melalui internet atau media elektronik lainnya. Penyebaran konten ilegal dapat diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi individu, masyarakat, dan bahkan negara. Ini gambaran pengertian secara sederhana dari illegal content. Kemudian kita lanjut. Illegal content memiliki beberapa jenis. Di antaranya yakni ada melanggar hak cipta, penipuan, obat-obatan terlarang, pornografi, kekerasan dan terorisme, malware, kebencian sara dan ujaran kebencian, perjudian online, dan spam. Kita mulai dulu dari yang melanggar hak cipta. Melanggar hak cipta ini kenapa masuk illegal content? Karena dia itu konten yang menggunakan karya orang lain tanpa izin, seperti film bajakan, musik bajakan, software bajakan, dan ebook bajakan. Kemudian di pornografi, konten yang menampilkan aktivitas seksual eksplisit, termasuk pornografi. Kemudian ada kebencian, sara, dan ujaran kebencian, yakni konten yang mempromosikan kebencian, kekerasan, dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas lain. Penipuan itu konten yang bertujuan untuk menipu atau menipu orang lain seperti skema phishing, penipuan online, dan iklan palsu. Kemudian ada kekerasan dan terorisme, yakni konten yang mempromosikan kekerasan atau terorisme, termasuk panduan cara membuat bom, instruksi untuk melakukan serangan teroris, dan propaganda kelompok teroris. Kemudian yang perjudian online, yakni konten yang memfasilitasi perjudian online yang ilegal di banyak negara. Kemudian obat-obatan terlarang, yakni konten yang mempromosikan atau menjual obat-obatan terlarang. Kemudian malware, yakni konten yang berbentuk perangkat lunak yang dirancang untuk merusak komputer atau mencuri data. Kemudian spam, yakni konten yang berbentuk surat elektronik yang tidak diminta, yang sering digunakan untuk mempromosikan untuk atau layanan
untuk menyebarkan malware. Selanjutnya, dampak negatif. Illegal content memiliki dampak negatif yang merugikan di beberapa pihak, di antaranya di individu, yakni gangguan kesehatan mental, yakni paparan konten ilegal seperti pornografi, kekerasan dapat memicu kecanduan, kecemasan, depresi, dan bahkan trauma. Dampak ini tak hanya jangka pendek, namun dapat membekas dalam jangka panjang, mengganggu kualitas hidup individu. Kemudian ada kerusakan moral dan perilaku. Konten ilegal yang syarat muatan negatif dapat mengikis nilai-nilai moral dan etika individu, mendorong perilaku agresif, dan menjerumuskan pada tindakan kriminal. Hal ini berakibat fatal dalam pembentukan karakter dan masa depan individu. Kemudian ada keterlambatan perkembangan kognitif. Konten ilegal, khususnya mengandung informasi bohong dan menyesatkan, dapat menghambat perkembangan kognitif, terutama pada anak-anak. Hal ini berakibat pada pola pikir yang keliru dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Kemudian ada kerugian finansial. Pengunduhan dan penggunaan konten ilegal seperti film bajakan dan software bajakan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pencipta konten asli tersebut dan pengembang software. Hal ini menghambat industri kreatif dan inovasi di masyarakat. Kemudian di pihak masyarakat, dampak negatifnya yakni ketidakstabilan sosial. Konten ilegal yang mengandung unsur sara, ujaran kebencian, dan provokasi dapat memicu perpecahan dan konflik sosial. Dampak ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian penurunan kualitas pendidikan. Konten ilegal yang mudah diakses dapat mengalihkan fokus belajar dan mengganggu konsentrasi siswa. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas pendidikan dan prestasi belajar. Lalu mencoreng citra bangsa. Konten ilegal yang bermuat negatif dapat memberikan citra buruk bagi bangsa di mata internasional. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan kerjasama global. Kemudian dampak negatif pada negara. Konten ilegal seperti film bajakan dan software bajakan dapat merugikan pendapatan negara dari pajak dan retribusi. Hal ini menghambat pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Kemudian, gangguan keamanan cyber. Konten ilegal seringkali mengandung malware dan virus yang dapat merusak perangkat elektronik dan mencuri data pribadi. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem informasi dan keamanan negara. Kemudian pelanggaran hak cipta. Konten ilegal yang melanggar hak cipta dapat merusak kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan industri kreatif. Hal ini berakibat pada kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara. Lalu dengan adanya masalah illegal content tentunya terdapat cara penanggulangan atau penyelesaiannya. Di antaranya yakni pertama ada penguatan regulasi dan penegakan hukum melalui penyempurnaan undang-undang seperti melakukan revisi dan pembaruan undang-undang terkait konten ilegal untuk memperkuat landasan hukum dan menindak tegas pelanggaran. Kemudian ada pembentukan lembaga pengawas, membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran konten ilegal di ruang digital. Penegakan hukum yang tegas, melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyebaran dan pengakses konten ilegal, termasuk pemblokiran situs web dan penerapan sanksi pidana. Lalu yang kedua ada peningkatan literasi digital melalui pendidikan digital sejak dini, seperti mengintegrasikan pendidikan digital ke dalam kurikulum sekolah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dalam identifikasi, menyaring, dan menghindari konten ilegal. Kampanye literasi digital melakukan kampanye dan edukasi publik secara masif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang bahaya konten ilegal dan cara menjaganya. Pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan mereka dalam beraktivitas di ruang digital yang aman. Kemudian yang ketiga ada peran aktif platform digital. Pengembangan sistem filter konten. Platform digital ini perlu mengembangkan sistem filter konten yang canggih dan efektif untuk mendeteksi dan memblokir konten ilegal secara real time. Kemudian kerjasama dengan aparat penegak hukum. Platform digital harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan akses terkait pelanggaran konten ilegal. Edukasi pengguna. Platform digital perlu memberikan edukasi kepada penggunanya tentang kebijakan konten ilegal dan cara melaporkan konten yang melanggar aturan. Kemudian yang keempat ada peran masyarakat dan keluarga. Pemantauan aktivitas digital anak. Orang tua perlu memantau aktivitas digital anak mereka untuk memastikan mereka tidak terpapar konten ilegal. Komunikasi terbuka. Orang tua dan pendidik perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak tentang bahaya konten ilegal dan mendorong mereka untuk melaporkan konten yang mereka temukan. Menjadi teladan yang baik. Orang tua dan pendidik perlu menjadi teladan yang baik dalam menggunakan internet dengan bertanggung jawab dan menghindari konten ilegal. Kemudian yang kelima ada kerjasama internasional. Kerjasama penegakan hukum. Bekerjasama dengan negara lain untuk menindak jaringan penyebaran konten ilegal lintas negara. Kemudian pertukaran informasi, berbagai informasi dan best practice dengan negara lain dalam upaya penanggulangan konten ilegal. Pengembangan teknologi bersama, kerjasama dalam mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan memblokir konten ilegal secara lebih efektif. Nah, mengenai penanggulangan illegal contents terdapat undang-undang di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang konten ilegal atau illegal contents adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khususnya pada perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni UU ITE hasil revisi. UU ITE mengatur berbagai macam tindakan terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya konten ilegal. Beberapa pasal yang relevan dengan konten ilegal atau illegal content antara lain Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mengenai melarang penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan. Kemudian pasal 27 ayat 2 UU ITE melarang penyebaran informasi yang terkait dengan perjudian. Kemudian pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kemudian pasal 27 ayat 4 UU ITE yakni melarang pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik. Kemudian pasal 29 UU ITE melarang untuk mengancam seseorang dengan penyebaran konten ilegal. Kemudian pasal 30 UU ITE yakni melarang untuk mengakses konten ilegal. UU ITE dilengkapi dengan sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Hukumannya bisa berupa denda hingga penjara, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain UU ITE, mungkin ada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan konten ilegal, tergantung pada jenis kontennya. Misalnya, konten yang mengandung pelanggaran hak cipta, mungkin juga bisa diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta atau yang bisa dikenal dengan UU HC. Di Indonesia terdapat dua undang-undang utama yang mengatur tentang hak cipta, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU HC.
UHC merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. UU ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 dan mencabut UU Hak Cipta sebelumnya, yakni UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. UHC mengatur berbagai hal terkait hak cipta, termasuk objek hak cipta, yakni karya cipta yang dapat dilindungi hak ciptanya seperti buku, karya tulis, drama, musik, seni rupa, arsitektur, film, dan fotografi. Kemudian pemegang hak cipta. Pencipta karya cipta atau pihak yang memperoleh hak cipta dari pencipta seperti pewaris dan penerima hak. Kemudian hak cipta, hak eksklusif pemegang hak cipta untuk melakukan perbuatan tertentu atas ciptaannya, seperti mengumumkan, memperbanyak, dan mengedarkan ciptaannya. Kemudian jangka waktu hak cipta. Hak cipta atas ciptaan dilindungi selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian lisensi hak cipta. Pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya. Pelanggaran hak cipta. Tindakan yang dilarang untuk dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta seperti memperbanyak, mengedarkan, atau menyiarkan ciptaan tanpa izin. Sanksi pelanggaran hak cipta. Sanksi pidana dan atau sanksi perdata bagi pelanggar hak cipta. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Meskipun telah dicabut oleh Undang-Undang Hak Cipta atau UHC, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini masih berlaku untuk beberapa hal tertentu, seperti permohonan pendaftaran hak cipta yang diajukan sebelum tanggal 16 Oktober 2014. Perkara hak cipta yang diajukan di pengadilan sebelum tanggal 16 Oktober 2014. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Hak Cipta atau UHC dan UHC lama memiliki beberapa perbedaan penting. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui undang-undang mana yang berlaku untuk kasus yang dihadapi. Selain undang-undang di atas, terdapat beberapa peraturan lain yang terkait dengan hak cipta di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 56 Tahun 2014 tentang pengelolaan hak cipta. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2014. Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara pemeriksaan, penilaian, dan penetapan permohonan pendaftaran hak cipta. Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian lisensi hak cipta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengumuman ciptaan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2014 tentang tata cara penyelesaian sengketa hak cipta. Nah, untuk lebih lanjutnya hak cipta di Indonesia dapat dicek di situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Ada https://www.dgip.go.id. Lanjutnya, yakni kita akan membahas sedikit tentang studi kasus konten ilegal. Pertama, kita bahas studi kasus pelanggaran hak cipta, yakni terjadi di yang terjadi pada kontroversi Warkop DKI pada tahun 2021. Tahun kejadian ini terjadi di 2021, pelakunya yakni Warkopi DKI, di mana Warkopi DKI ini adalah pelakunya ada Septriadi Caniago, Alfred dan Alvin Dwi Krisnandi. Dan objek kasusnya yakni dugaan pelanggaran hak cipta atas ekspresi dan gaya Warkop DKI. Pada tahun 2021 ini, Indonesia dihebohkan oleh kontroversi yang melibatkan Warkop DKI, grup komedi yang melibatkan Warkopi DKI ini yang bermasalah Warkopi DKI, grup komedi yang viral karena kontennya menampilkan imitasi mendetail dari gaya komedi legendaris Warkop DKI, yakni Dono Kasino Indro. Konten Warkopi DKI ini tidak hanya sekedar parodi,
yang secara eksplisit meniru gaya bicara, gestur tubuh, dan mannerisme personel Warkop DKI, bahkan hingga mengadaptasi sketsa komedi mereka. Hal ini memicu perdebatan mengenai batas antara penghormatan dan pelanggaran hak cipta. Kemudian lembaga Warkop DKI sebagai pemegang hak cipta eksklusif atas kekayaan intelektual Warkop DKI merasa dirugikan oleh tindakan Warkop DKI. Kemudian muncul argumen bahwa imitasi tersebut berpotensi merugikan citra Warkop DKI yang telah dibangun bertahun-tahun, serta berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan penonton. Penanganan hukumnya yakni menyadari kepentingan isu ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Proses mediasi ini membuahkan kesepakatan yang melarang Warkop DKI untuk menampilkan kembali gaya Warkop DKI tanpa izin resmi dari lembaga Warkop DKI. Dampak dan relevansi dari kasus ini adalah kasus Warkop DKI menjadi presiden penting dalam ranah hak cipta Indonesia, khususnya terkait perlindungan ekspresi dan gaya artistik. Kasus ini memicu diskusi mengenai sejauh mana elemen-elemen non-tekstual seperti gaya dan mannerisme dapat dilindungi oleh HC. Solusi pencegahan dan masa depannya. Kasus ini menjadi pengingat bagi insan kreatif untuk memahami batasan antara mengambil inspirasi dan melakukan plagiarisme. Pelaku kreatif perlu senantiasa mengembangkan orisinalitas dan ciri khas tersendiri dalam berkarya. Meskipun mengambil inspirasi dari karya yang sudah ada diperbolehkan, namun pengembangan kreativitas dan penciptaan karya orisinal merupakan kunci utama dalam industri kreatif. Kedepannya diharapkan para pelaku kreatif dapat memanfaatkan ruang diskusi dan edukasi mengenai HC atau hak cipta untuk berkarya secara bertanggung jawab dan menghargai kekayaan intelektual pihak lain. Ya, jadi kesimpulan dari studi kasus ini yakni seharusnya Warkop DKI itu meminta izin terlebih dahulu. Warkop DKI ataupun seseorang atau sekelompok atau grup jika ingin memakai gaya atau hal-hal yang terkait dengan hak cipta, sebaiknya ada izin dulu. Setelah ada izin baru bisa. Kemudian lanjut ke studi kasus pornografi yang berlangsung pada tahun 2019 ini, yakni penangkapan Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah. Objek kasusnya video asusila yang disebarluaskan. Jadi pada tahun 2019 ini Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda, Surabaya atas dugaan penyebaran video asusila. Video tersebut beredar luas di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan figur publik dan konten yang dianggap tidak senonoh. Kasus ini juga memicu perdebatan mengenai batas-batas pornografi dan hak privasi. Penanganan hukumnya, Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah didakwa dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait penyebaran video asusila. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan maksimal 1 miliar. Kemudian pada bulan November 2019, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Vanessa Angel dan 3,5 bulan penjara kepada Febri Ardiansyah. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan video asusila. Dampak kasus ini memberikan dampak signifikan terhadap karir Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah. Mereka kehilangan banyak pekerjaan dan citra publik mereka tercoreng. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan konten pornografi. Proses pencegahannya yakni pertama, peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk
mengidentifikasi, menyaring, dan menghindari konten pornografi. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan di berbagai tingkatan. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran dan mengakses konten pornografi. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum berulang. Kemudian kerjasama multi pihak. Penanggulangan konten pornografi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri teknologi, dan masyarakat. Upaya kolaboratif ini dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam memerangi konten pornografi. Filter konten. Platform digital perlu mengembangkan sistem filter konten yang canggih dan efektif untuk mendeteksi dan memblokir konten pornografi secara real time. Pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai dengan usia perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja untuk membantu mereka memahami konsep seksualitas dan pornografi secara bertanggung jawab. Jadi kasus Vanessa Angel ini merupakan contoh nyata dari dampak negatif penyebaran konten pornografi. Diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang memiliki pihak untuk memerangi konten pornografi dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak di usia remaja dari dampak negatifnya. Kemudian kita lanjut ke studi kasus berikutnya, yakni penghinaan terhadap Jokowi oleh Roy Suryo. Pada tahun 2022, Roy Suryo pada waktu itu mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Objek kasusnya yakni ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di Twitter. Jadi pada bulan Juni 2022, Roy Suryo atau sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika membuat cuitan di Twitter yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Cuitan tersebut berisi meme yang menghina fisik Jokowi. Cuitan Roy Suryo menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari pendukung Jokowi dan aktivis hak asasi manusia. Roy Suryo dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penanganan hukumnya yakni Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait pencemaran nama baik dan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong. Pada bulan September 2022, Roy Suryo diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan bahwa cuitan Roy Suryo tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik dan tidak mengandung ujaran kebencian. Dampak kasusnya, kasus ini memicu perdebatan publik tentang batas-batas kritik dan kebebasan berekspresi. Kasus ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga etika dan kesopanan dalam bermedia sosial. Solusinya pencegahan dari kasus ini yakni peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dan menggunakan media sosial dengan bijak. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan di berbagai tingkatan. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas terhadap perilaku ujaran kebencian, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum berulang. Kemudian kerjasama multi pihak. Penanggulangan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri teknologi, dan masyarakat sendiri. Upaya kolaboratif ini dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam memerangi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Oke, dari sekian banyak beberapa materi tadi yang sudah kami sampaikan atau saya sampaikan, dan juga dari sedikit contoh gambaran dari studi kasus yang sudah disampaikan mengenai illegal content, kesimpulannya yakni
Konten ilegal seperti pornografi, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain menghadirkan bahaya nyata di era digital, dapatnya merentang dari eksploitasi dan kekerasan hingga kerugian ekonomi dan keresahan sosial. Menanggulangi konten ilegal memerlukan upaya kolektif dan komprehensif dari berbagai pihak, seperti dari segi pemerintahnya, memperkuat regulasi atau hukum, meningkatkan literasi digital, dan mendorong kerjasama internasional. Dari pihak platform digitalnya, mengembangkan sistem filter konten, bekerjasama dengan penegak hukum, dan mempromosikan konten positif. Dari pihak masyarakatnya, meningkatkan kesadaran, melaporkan konten ilegal, dan mendorong budaya digital yang bertanggung jawab. Di pihak pendidikan, yakni menanamkan nilai-nilai toleransi, menghormati hak cipta, dan penggunaan media sosial yang bijak sejak dini. Masa depan digital yang cerah dapat tercapai dalam kolaborasi dan komitmen yang kuat untuk membangun ruang digital yang aman, kreatif, dan bebas dari konten ilegal. Mari bersama-sama ciptakan masa depan digital yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.